warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan sharing tentang soal-soal pedagogik PPG, khususnya untuk teman-teman dari teknik otomotif. Nah, soal-soal pedagogik yang saya share di sini sering muncul di setiap pretest gitu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapat manfaat dari video yang saya sharing ke teman-teman sekalian. Baik teman-teman, untuk soal yang pertama, silabus yang dikembangkan seorang guru memuat kompetensi dasar memperbaiki sistem pengapian konvensional. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah poin A, menindaklanjuti hasil diagnosis sistem pengapian konvensional dengan penyetelan dan atau penggantian. Kemudian yang poin B, memeriksa komponen-komponen sistem pengapian konvensional menggunakan alat-alat ukur listrik. Poin C, melakukan pemeriksaan terhadap komponen sistem pengapian konvensional yang diduga rusak berdasarkan hasil diagnosis. Poin D, mengidentifikasi komponen-komponen sistem pengapian konvensional yang rusak melalui pemeriksaan. E, menentukan kerusakan komponen sistem pengapian konvensional berdasarkan gejala dan data pemeriksaan yang disajikan. Oke. Baik teman-teman, soal ini yang diminta adalah kita menurunkan kompetensi dasar menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat dulu untuk kata kerja operasional dari KD yang diminta. Kata kerja operasional yang diminta itu adalah memperbaiki. Ya, memperbaiki. Memperbaiki itu kalau sesuai dengan taksonomi Bloom dia ada di P2. Nah, kemudian memperbaiki itu masuk di KD keterampilan. Jadi KD itu kan ada dua ya teman-teman. KD untuk yang pengetahuan dan KD keterampilan. Nah, memperbaiki ini termasuk di KD keterampilan. Seharusnya IPK yang tepat itu juga masuk di KD keterampilan. Nah, sekarang kita lihat poin yang A. Menindaklanjuti hasil diagnosis sistem pengapian konvensional dengan penyetelan dan atau penggantian. Kalau dilihat sekilas, kata-kata ini adalah masuknya di KD keterampilan. Namun di sini yang tidak tepat itu adalah KKO-nya. Tidak ada KKO itu KKO menindaklanjuti. Jadi jawaban yang A itu tidak tepat. Selanjutnya, memeriksa komponen-komponen sistem pengapian konvensional menggunakan alat-alat ukur listrik. KKO-nya memeriksa, dia termasuk KD keterampilan. Namun, kalau dilihat dari KD-nya, KD yang diminta itu adalah memperbaiki. Kalau hanya memeriksa saja, maka IPK-nya tidak tercapai. Jadi, poin yang B ini juga belum tepat. Selanjutnya, poin yang C. Melakukan pemeriksaan terhadap komponen sistem pengapian konvensional yang diduga rusak berdasarkan hasil diagnosis. Kalau kita lihat, KKO-nya di sini adalah melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan jelas itu adalah KD keterampilan. Ini sudah betul. Lalu, kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap komponen sistem yang diduga rusak. Nah, artinya kan ini memperbaiki ya. Sehingga poin yang C itu adalah poin jawaban yang tepat. Nah, bisa jadi jawaban. Namun kita lihat dulu untuk poin yang D dan E. Siapa tahu ada yang lebih tepat lagi. Poin yang D, mengidentifikasi komponen-komponen sistem pengapian konvensional yang rusak melalui pemeriksaan. Di sini KKO-nya adalah mengidentifikasi.
Kalau hanya mengidentifikasi saja, itu kan belum masuk ke memperbaiki. Sehingga jawaban yang D itu tidak tepat. Lalu yang E sekarang. Menentukan kerusakan komponen sistem pengapaian konvensional berdasarkan gejala dan data pemeriksaan yang disajikan. KKO-nya adalah menentukan. Nah, yang diminta KD-nya adalah memperbaiki. Kalau hanya menentukan kerusakan saja kan tidak memperbaiki, tapi hanya mendiagnosis saja kerusakan apa yang terjadi. Sehingga jawaban E juga tidak. Jawaban yang paling tepat dari opsi A sampai E itu adalah yang C ini tadi. Oke, soal berikutnya teman-teman di sini. Salah satu kompetensi dasar dalam kurikulum adalah menerapkan cara perawatan Engine Management System atau EMS. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk ditulis adalah sebagai berikut, kecuali menjelaskan langkah-langkah perawatan EMS. Kemudian yang B, mengidentifikasi komponen-komponen engine management system yang perlu dirawat. Berikutnya, merawat engine management system sesuai dengan SOP. Kemudian yang D, menjelaskan fungsi-fungsi perawatan EMS. E, menjelaskan bagian-bagian EMS yang membutuhkan perawatan. Oke, kata kunci di sini ada kecuali. Terus KKO-nya adalah menerapkan cara perawatan. Kita lihat yang harusnya sih kalau kecuali itu kan yang beda sendiri ya. Kalau dilihat dari KKO-nya ini kan menerapkan itu kan masih di KD 3. Nah, sekarang kita cari poin yang A salahnya apa ya. Atau siapa tahu A itu ada jawaban yang betul. Menjelaskan langkah-langkah perawatan engine management system. Menjelaskan itu adalah KD 3 atau pengetahuan. Jadi jawabannya ini betul. Karena yang diminta kan kita kecuali nih ya. Sehingga jawaban yang A itu betul ini. Mengidentifikasi komponen-komponen EMS yang perlu dirawat. Betul. Mengidentifikasi itu kan juga KD 3. Sekarang yang poin itu ya. Poin yang C, merawat engine management system sesuai dengan SOP. Oke, kita tadi soalnya yang diminta adalah KD 3. Sedangkan merawat itu kan KD keterampilan atau KD 4 keterampilan. Sehingga jawaban yang ini itu kan yang bukan KD 3. Oke, kita lingkari dulu. Siapa tahu ada jawaban yang salah lagi. Sekarang poin yang D. Menjelaskan sama ya. Sama dengan A. Itu jelas berarti ini juga jawaban betul. Terus poin yang E juga menjelaskan bagian-bagian EMS yang membutuhkan perawatan ini juga betul. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang tadi C. Oke, lanjut teman-teman, masih semangat ya untuk belajar persiapan mengikuti pretest. Semoga teman-teman bisa diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Baik, soal berikutnya ya. Salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran pemeliharaan CC dan pemindahan tenaga kendaraan ringan adalah menerapkan cara perawatan sistem kemudi dan power steering. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah poin A, jawaban A, melaksanakan perawatan sistem kemudi sesuai dengan SOP. Poin B, mengidentifikasi alat-alat yang digunakan untuk perawatan power steering. C, menjelaskan cara perawatan sistem kemudi. D, mengidentifikasi komponen power steering yang perlu dirawat. E, menguraikan tahapan-tahapan pemeliharaan power steering. Baik.
Kata kuncinya adalah pada KKO-nya apa dulu? KKO pada KD yang diminta adalah menerapkan cara perawatan. Terus kemudian yang diminta adalah IPK yang tidak sesuai. Untuk poin yang A dulu. Melaksanakan perawatan sistem kemudi sesuai dengan SOP. Melaksanakan perawatan itu kan berarti siswanya itu diharuskan untuk praktek melaksanakan perawatan. Sedangkan KD yang diminta di sini adalah menerapkan saja cara perawatan. Sehingga belum melaksanakan praktik. Jadi ini adalah KD 3. Masih KD 3. Sedangkan poin yang A ini kan sudah di KD 4. Tuh. Jadi poin yang A ini menurut saya tidak sesuai gitu ya. Cuman kita lihat dulu untuk poin yang lainnya. Salahnya di mana, ada yang salah atau yang betul? Oke. Sekarang poin yang B, mengidentifikasi alat-alat yang digunakan untuk perawatan polstering. Nah, poin yang B ini adalah mengidentifikasi alat-alat. Ini adalah KD 3. Jadi ini jawabannya juga sesuai untuk IPK dari KD menerapkan cara perawatan. Poin yang C, menjelaskan jelas. Ini adalah KD 3. Jadi ini sesuai. Mengidentifikasi sama dengan poin yang B. Mengidentifikasi komponen ini juga benar. Menguraikan tahapan-tahapan ini, menguraikan tahapan-tahapan itu kan sama dengan menjelaskan loh teman-teman. Jadi ini juga betul, menguraikan tahapan-tahapan itu sama dengan menjelaskan. Jadi jawabannya adalah yang A, yang tidak sesuai dengan KD yang diminta. Gitu teman-teman. Baik, selanjutnya. KD mendiagnosis kerusakan kopling dapat diturunkan menjadi beberapa IPK. Berikut ini adalah IPK yang sesuai dengan KD tersebut kecuali A. Menentukan kerusakan komponen berdasarkan gejala kerusakan. B. Menguraikan langkah-langkah mendiagnosis kerusakan kopling. C. Membuat diagram alir pemeriksaan komponen kopling. D. Menjelaskan gejala-gejala kerusakan pada kopling. E. Memperbaiki kerusakan kopling berdasarkan hasil diagnosis. Oke, kita cari dulu KKO-nya. Di sini KKO-nya adalah ini ya, mendiagnosis. Kemudian diminta IPK yang sesuai tapi kecuali. Berarti kan yang tidak sesuai gitu ya. Sekarang poin yang A dulu. Mendiagnosis menentukan kerusakan komponen berdasarkan gejala kerusakan. Benar. Jadi mendiagnosis itu kan mau menentukan kerusakan berdasarkan gejala kerusakannya. Benar ini. Kita kan mau cari yang tidak sesuai, yang tidak betul ya. Menguraikan langkah-langkah mendiagnosis kerusakan kopling. Juga betul. Sekarang yang C, membuat diagram alir pemeriksaan komponen kopling. Ya, jadi kalau siswanya bisa membuat diagram alir pemeriksaan, dari pemeriksaan ini kan nanti ketemu kerusakannya apa. Jadi benar, ini juga termasuk mendiagnosis, betul. Terus kemudian poin yang D, menjelaskan gejala-gejala kerusakan pada kopling. Jelas betul ini ya. Menjelaskan gejala-gejala kerusakan itu kan mendiagnosis. Betul. Sekarang poin yang E, memperbaiki. Nah ini, memperbaiki kerusakan. Memperbaiki kerusakan itu kan sudah masuk di KD 4. Sudah di keterampilan atau praktik. Sehingga ini yang jawaban yang tidak sesuai dengan KD yang diminta. Gitu, teman-teman. Soal berikutnya.
Pada suatu mata pelajaran terdapat kompetensi dasar melakukan penggantian panel dengan las CO2 atau MIG. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah poin A. Menentukan pekerjaan penggantian panel bodi dengan las CO2 atau MIG. B. Mengidentifikasi kerusakan bodi yang dapat diperbaiki melalui penggantian panel bodi dengan las CO2 atau MIG. C. Merinci langkah-langkah penggantian panel bodi dengan las CO2. D. Memperbaiki las CO2 untuk perbaikan panel bodi. Sedangkan yang E menggunakan las CO2 untuk penggantian panel bodi. KD-nya adalah melakukan penggantian. Otomatis dia ada di KD 4 ya teman-teman. Praktik. Jadi kalau nanti IPK-nya itu masih teori berarti salah gitu teman-teman. Menentukan pekerjaan penggantian panel bodi dengan las. Nah, ini kan teori, jadi jelas salah menentukan, hanya menentukan saja kan tidak melaksanakan praktik teman-teman. Jadi yang A ini salah. Itu terus mengidentifikasi kerusakan bodi, yang dapat diperbaiki melalui penggantian panel bodi dengan las CO2. Ini hanya mengidentifikasi kerusakan saja gitu. Jadi tidak melakukan penggantian panel, ya salah. Merinci langkah-langkah penggantian panel bodi dengan las CO2. Hanya menjelaskan langkah-langkahnya, tapi tidak melakukan penggantian. Kira-kira benar nggak? Ya salah ya. Kan hanya menjelaskan saja, hanya merinci saja langkah-langkahnya apa gitu. Tidak melakukan penggantian, salah. Tidak masuk di KD 4. Dia masuknya di KD 3 ini. Sekarang yang D, memperbaiki las CO2 untuk perbaikan panel bodi. Oke. Ini adalah KKO-nya memperbaiki. Memperbaiki itu masuk di KD 4. Ya. Cuman di sini teman-teman jangan sampai terkecoh. Ini kan KD-nya yang diminta itu kan melakukan penggantian panel dengan las CO2. Terus di sini walaupun ini KKO-nya itu termasuk KKO di KD 4 atau praktik gitu. Ini kata-katanya coba dilihat teman-teman. Memperbaiki las CO2. Jadi dia tidak memperbaiki panel tapi malah memperbaiki lasnya. Salah dong. Ini. Sekarang yang E, menggunakan las CO2 untuk penggantian panel bodi. Nah, benar ini. Jadi dia KD-nya menggunakan, KD-nya masuk di KD 4, menggunakan las CO2. Las CO2 untuk penggantian panel bodi. Betul jawabannya, teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ya, stay tune terus di channel ini karena kita akan sharing secara berkelanjutan di seri belajar soal-soal pretest PPG bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pretest PPG sampai dengan UPPPG. Semoga teman-teman semua dilancarkan mulai dari tahapan awal ini sampai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Semangat terus teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update jika ada video kami yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.